Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para salikin, para guru-guru saya semua, baik sejak dulu saya belajar sampai sekarang yang selalu membimbing saya, tidak terkecuali, saya mohon izin pada hari ini untuk bisa meneruskan membaca dan membalah serta mensyarah kitab Maqasidur Riayah dari Syekh Izzuddin. Untuk itu mari kita pertama kali memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para sahabat salikin dan juga para alim, para ulama, izin mari kita meneruskan. Sekarang sudah masuk ke subbab ke-33, masih tentang riya. Mungkin 3-4 kali lagi kita akan membahas tentang ikhlas. Jadi bedanya ikhlas dengan riya. Sekarang beberapa pertemuan kita bicara takwa dan riya. Mungkin 3-4 pertemuan lagi kita akan bicara tentang ikhlas. Para salikin dan sahabat saya sekarang membahas tentang faslun fi tarkil amal makhofatar riya. Jadi faslun, sebuah fasal atau bab fi tarkil amal, seseorang itu meninggalkan amal makhofatir riya, hanya karena khawatir riya. Ya artinya tidak beramal. Ya. Dia akhirnya tidak beramal. Nah, Syekh Izzuddin menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. As-syaitanu yad'u ila tarkit ta'at fa in ghalabahul 'abdu wa qasata ta'ah allati hiya aula min ghairiha akhtara lahu riya liyufsidah 'alaih fa illam yuti'hu auhamahu annahu mura'an wa antar kasta'ati birya aula min fi'liha ma'arya fayat aul amali khifatir minarya. Jadi as-syaiton, setan itu yad'u, selalu mengajak ila tarki ta'at, membisiki untuk meninggalkan ta'at. Ngapain sih ta'at? Nah, kira-kira gitu. Setiap saat tugasnya dari setan itu adalah menghalang-halangi orang taat, tetapi amarok bisu, membisiki untuk merintahkan yang jelek. Ya. Fa in ghalabul abdu wa qasatu ta'ah, jika hamba itu ya abdun wa qasatu ta'ah mampu ya, menghilangkan dari bersitan dari perintah taat, ya, allati ya aula min ghairiha, dia lebih utama dari melakukan tidak melakukannya. Jadi ini sudah pada posisi apapun saya harus taat. Bisikan setan dia halau. Ya, pokoknya saya taat, karena taat itu adalah sebuah namanya aula min ghairiha, yaitu lebih utama daripada tidak melakukan taat. Bismillah taat, kira-kira gitu. Nah,
Apa kalau orang seperti ini kemudian menang dalam godaan setan, ya. Maka dengan demikian akhtara lahu riya'u liyuftiha alaihi. Kemudian setan membisikkan akhtar, jadi membersitan, membuat seseorang terselip sebuah pikiran, ya, bahwa untuk arya liyufti alaihi, kemudian setan itu memberi kepada si hamba karena ingin merusak ketaatannya itu. Ini sudah taat, kemudian dibisikkan, ya. Tapi kuat. Fa illam yuti arhamahu, tetapi kalau setan membersihkan itu hamba karena ingin merusak ketaatannya dan hamba itu tidak mematuhi setan, nah itu fa illam yuti'hu aw hamahu, ya. Jadi kuat. Ini pertahanannya sudah pada tingkat 2. Pertama saya kuat, digoda saya tidak mampan, gerakan itu, ya. Kemudian dia menggoda pada tahap ketiga, annahu mura'in wa antar qata'ati birya. Nah, kemudian seseorang itu tergoda dengan, ya, bersetan begitu, ya. Setan akan membuat hamba berpikir pada dirinya dan dirinya berbuat riya, ya. Wa tentu ta'atur riya, saya kalau taat karena riya, karena manusia nggak ada hasilnya, kira-kira kan gitu kan, ya. Kemudian dalam hal seperti itu, ya, dia meneruskan aula min filiha ma'ariya, daripada saya mendulukan, ya, fi'liha, artinya berbuat taat tadi riya, ya itu, maka dengan demikian faya ta'ul amalu khifatam minariya, kemudian dia lebih baik tidak menjalankannya daripada riya. Mundur. Jadi taatnya itu mundur, ya. Enggak usah deh, daripada saya taat beribadah karena riya, enggaklah, saya enggak usah jadi taat. Li'anna syaiton auhamahu antarkul amal, sebab setan itu membuat seseorang itu untuk apa? Antarkul amal, udahlah nggak usah beramal, meninggalkan amal, khifatar ya'i ikhlas, karena dia itu meninggalkan amal karena khawatir ya. Oke. Setan itu pinter banget ya para sahabat, ya. Pertama digoda, kemudian yang kedua kuat, yang ketiga kuat, yang keempat, ya, kamu kan amal itu dilihat orang, lebih baik tidak beramal. Nah, kemudian dia meninggalkan karena dia berpendapat khifatariyal ikhlas, saya meninggalkan itu daripada riya, dan itu tidak ikhlas itu. Wasyaitonu kadzib fi imamihi, sesungguhnya setan seperti ini sesungguhnya kadzib, berbohong, membersihkan tapi niatnya itu bohong. Padahal kamu itu mestinya amal aja, yang penting ikhlas. Nah, itu loh. Tapi orang terkesengsem terhadap bisikan setan, sok suci, sok ikhlas, kemudian tidak mau beramal malahan. Idz laisa tarkul amal khaufur ya'il ikhlas, ya, ikhlason. Jadi dengan demikian ini namanya bukanlah sebuah keikhlasan saat meninggalkan amal karena khawatir riya. Ini konotasinya, ini konstatasinya Syekh Izzuddin. Kalau seseorang meninggalkan amal karena dia takut riya, ya, itu bukan berarti ikhlas juga. Nah, karena dia masih karena beramal itu karena manusia. Beramal takut riya, tidak beramal karena godaan setan tadi, maka dia itu juga bukan ikhlas, karena masih dalam posisi di dalam pengaruh setan itu. Dari dua sisi, ya. Sisi pertama beramal takut riya dilihat manusia, di sisi yang lain meninggalkan amal tapi juga enggak ikhlas karena
takut dinilai manusia. Itulah. Pendek kata, setan mengarahkan tadi tarkit taat. Setan itu selalu menghendaki orang itu untuk meninggalkan taat. Nah, sekarang kesimpulan berikutnya, wa innamal ikhlasu iqa'at ta'ah khalisatan lillahi ta'ala dunan nas. Ya, wa innama maka sesungguhnya al ikhlasu utawi atau yang disebut ikhlas iqa'ut ta'at yaitu menjalankan taat, menjalankan ibadah khalisatan lillah karena Allah, bukan meninggalkan amalan karena manusia, juga bukan menjalankan karena manusia. Seharusnya itu namanya kesimpulan ikhlas itu. Jadi menjalankan bukan karena manusia, meninggalkan taat juga bukan karena manusia. Nah, ini banyak loh gitu yang kita lihat. Oh, saya takut dianggap sok alim, ya, akhirnya nggak ke masjid, tidak ikut taklim, tidak ikut majelis mudzakarah, tidak melakukan zikir bareng-bareng, ya karena takut manusia. Padahal dia menjalankan juga takut karena manusia tahu. Nah, ini jelas. Jadi dengan demikian mengenai tentang definisi ikhlas, wa innamal ikhlasu iqa'ut ta'ah khalisatan lillahi ta'ala dunan nas, bukan karena manusia. Meninggalkan juga bukan karena manusia, menjalankan juga bukan karena manusia. Di tengah-tengah antara menjalankan takut riya dan meninggalkan karena takut tidak ikhlas, itulah pekerjaan setan. Nah, ini ya para salikin yang pinter banget ya. Setan itu sangat halus untuk mengajak kepada meninggalkan taat. Saya lanjutkan. Wa qad tatrukul amalah makhafatar riya fayuhimukas syaitanu annaka mura'in bitarkil amal liyunghisa 'alaikal 'aish fima ta'maluhu wa fima tatrukuhu. Wa qad tatrukul amal makhafatar riya, terkadang seseorang itu meninggalkan amalan karena takut riya. Beramal takut, ya, beribadah takut, membantu orang takut. Memangnya manusia itu bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia? Urusan ikhlas kan di hati. Ya, khalisatan lillahi ta'ala. Walaupun seseorang itu berkali-kali memberikan orang, dipuji juga enggak akan mengefek, dicaci juga tidak akan mengurungkan niatnya, itulah ikhlas. Kadang-kadang manusia itu takut ketahuan orang malah nggak beramal. Nah ini waqad tatrukal amal makhafatar riya. Seringkali manusia itu meninggalkan amalan karena takut riya. Yang banyak seperti itu. Katanya, alasannya, ya itu kan? Alasannya diajak pengajian nggak mau. Wah nanti banyak orang tahu, dianggap orang alim gitu. Itulah. Fayuhimuka syaitan annaka mura'in bitarkil amal. Sebab itulah setan membuatmu berpikir untuk kamu itu meninggalkan amalan. Memang kuncinya itu. Dari tadi itu kan tugasnya setan itu adalah tarkit taat. Agar manusia itu meninggalkan taat pokoknya. Caranya ada aja. Karena dari dalam, karena dari ajakan yang meninabuk-bukan yang enak, kemudian dia maksiat, berarti tidak meninggalkan amal. Kalau seperti ini tidak beramal karena takut riya, ya. Liyunghidu 'alaikal 'aish, maka dengan demikian setan membuatmu berpikir demikian karena ingin mengganggu ketenangan hidupmu. Ya, enggak enak saya dilihat manusia. Dah diem aja di rumah, enggak usah berhubungan dengan manusia. Kira-kira gitu kan. Saya kalau banyak orang tuh nggak tenang. Nah, kira-kira kan itu. Ya.
Kalau banyak orang itu beribadah, banyak orang itu tidak tenang. Padahal akhirnya sendiri juga ada godaan lagi untuk tidak melakukan amalan itu, ya. Fima ta'maluhu, kemudian terkait apa yang ia kerjakan. Jadi yang dikerjakan diganggu, ya, kemudian jika dia juga hidupnya kalau banyak orang nggak tenang, sendiri juga diganggu terhadap apa yang dikerjakan. Dan intinya apa? Wa fima tatrukuh. Ujung dari semuanya itu adalah engkau meninggalkan tatruh, meninggalkan semua amalan-amalan ibadah taat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan para salikin. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nabiyya bi ulumnya fid darain amin ya rabbal alamin. Ya, misalu dzalika ayyakuna fi qiraati aw ta'limin aw dzikrin aw amrin bi ma'rufin aw nahyin 'anil munkar fayuhimuka annaka mura'in fatatrukuh fayuhimuka annaka mura'im bisamti wa ayyuqala innama sumta haifata minarya fataghibu anin nas khaufan minarya. Jadi seperti ini biasanya di dalam masyarakat seperti ini. Contohnya seseorang nggak mau mengamalkan, tidak mau taat karena takut riya, misalkan ayyakuna fi qiraatin, ketika Anda baca Quran. Nah, kalau ikut banyak orang, nggak enak saya ikut awas one week one juice misalkan. Padahal nggak ikut one week one juice juga nggak ngaji, itu loh. Juga nggak ngaji, itu loh. Ya. Banyak kan itu kan takut nanti ketahuan, wah dikira ahlul Quran, tapi sendiri juga nggak ngaji. Gitu. Au taklimin atau sedang belajar, taklim, majelis taklim nggak gelem juga. Padahal di rumah juga nggak taklim, ya. Au dzikrin, apalagi zikir bareng-bareng, muwajahan, tawajuhan juga nggak mau, dianggap riya. Au amrin bima'ruf juga begitu, apalagi amar ma'ruf, ya, mengajak perbaikan. Oh, waduh, alim banget. Sekarang sudah mau jadi pendai dakwah. Ya, nanti gitu, setan itu pinter. Au nahi mungkar, atau akhirnya tidak mau untuk untuk mencegah terhadap kemungkaran di sekeliling kita. Alasannya riya. Fayuhimuka annaka mur'in bidzalik, setan membuatmu berpikir kau berbuat dengan amal-amal tersebut. Pinter ya setan itu ya. Pinter banget. Jadi udah nggak usah baca bareng, nggak usah tahfidzul Quran, nggak usah khotmil Quran, nggak usah pengajian, nggak usah zikiran, riya itu nggak ada hasilnya, gitu loh. Nah, di sini akhirnya fahumihumuka annaka mur'in bidzalik, kemudian kamu itu juga meninggalkan amalan tersebut, ya, fatat rukuh, dan anehnya kamu itu akhirnya terpengaruh. Ya tidak beramal bareng-bareng dan juga tidak beramal sendirian, tidak taat bareng-bareng dan juga tidak taat sendirian. Fayuhimuka annaka mur'ib samti, kemudian Anda membuat berpikir kalau gitu saya diam deh, diam aja deh. Mura'im bisamti, saya diam aja lah. Padahal diamnya itu juga enggak beramal lain. Wa ayyuqali wa ayyuqala, kemudian juga akan senang kalau kamu berkata innama sumta khifatan minarya, karena diam itu adalah khawatir riya. Ya. Pinter lagi ya. Fataghibu 'anin nas khaufan minarya, begitu juga engkau bersembunyi dari banyak orang karena riya. Pinter ya. Memang godaannya bagi orang yang
ahli bermasyarakat, organisatoris, ya pasti berkumpul-kumpul. Orang berkumpul kadangkala juga seringkali digoda untuk menunjukkan amalannya, untuk menunjukkan bantuannya, apalagi dalam satu momen-momen yang ada sesuatu ya, ada momen pilkada katakan, ya itu riya. Tetapi seringkali ada, udah saya nggak mau nyumbang ketahuan orang, padahal juga sendiri tidak menyumbang. Nah ini sudah terkenal, sudah kena manusia seperti fataghibu anin nas khaufan minar riya, kemudian dia itu bersembunyi, menyingkir, ya menyingkir itu apa ya? Menyingkir, ya menyingkir dari kerumunan manusia, takut khaufan minar riya, dia itu takut dari riya. Nah, saya lanjutkan sedikit. Fayuhimuka annaka mura'il bil hurubi minhum wal itizalin anhum wa annahum yaquluna innama farra bidini khaufan minar riya fatastahlil nafsu antakulan nasu innama farra bidinihi khaufan minar riya wala khalasalaka min misli dzalik illa bil karohati wal ibain. Fayuhimuka annaka mura'in bil hurubil minhum, ya. Setelah itu, ya tadi sudah setannya menggoda manusia itu menyingkirkan, udah nggak banyak orang kan, takut orang itu riya. Kemudian setan itu membuatmu berpikir kau berbuat riya itu caranya apa? Bil hurubi minhum, nyingkir deh, nggak usah ikut-ikut, ya kan? Wal idajil anhum, dan uzlah, i'tizalu minhum, dan uzlah dari mereka. Nah ini seringkali orang mengikuti, kaifiahnya para wali. Karena para wali itu sendiri juga karena Allah, tidak banyak orang tahu juga karena Allah, bukan karena tidak ingin dilihat manusia, bukan. Akhirnya banyak orang mengikuti, oh Pak itu nggak pernah kumpul-kumpul kok, Pak ulama khos itu nggak ikut kumpul-kumpul kok. Nah itulah. Jadi dia melihat fisiknya, padahal min aulia itu dalam ibadahnya itu menjalankan bukan karena manusia, menyendiri juga bukan karena manusia, dan dia betul-betul untuk beribadah tadi, beribadah adalah kholisatil lillahi ta'ala. Wa annahum yakulun, kemudian mereka itu membuat wa annahum yakulun, kemudian dia itu adalah mengatakan innama farra bitine khaufan mirya, dia seseorang itu adalah melarikan, ya dinihi, farra dinihi itu melarikan agamanya, ya khaufan minar riya, saya beragama itu takut riya karena itu dilarikan. Itu juga salah, padahal agama itu ada dimensi muamalahnya yang harus manusia itu berhubungan dengan manusia. Orang mengatakan zon politikon. Jadi belajar ikhlas itu jangan dalam posisi kita tidak banyak orang tahu, banyak orang tahu pun harus berikhlas. Karena itu zikir itu ada zikir bil lisan dan zikir zahar, atau zikir juga bil qalbi atau syir. Ya, ini orang nggak tahu sebetulnya zikir lah. Itu yang penting seperti itu. Wala kholasalaka min misli dzalik, ya. Kemudian orang seperti ini bukanlah keikhlasan bagimu dalam hal itu, enggak ada. Kalau urusan manusia bukan ikhlas. Ya, kalau orang menyendiri karena takut dilihat manusia bukan ikhlas. Nah, ya, gitu kan? Wala khadalaka misla dzalik, orang yang lari urusan agamanya dari urusan manusia itu berarti juga bukan islah, bukan ikhlas. Illa bil karohati wal iba. Ya kau melakukan itu dengan karena enggan saja. Jadi dengan demikian illa bil karohati wal iba, karena sesungguhnya kamu itu tidak mengamalkan itu, tidak mau taat itu ya karena itu ada perasaan enggan saja, males dasarnya. Cuma
alasannya manusia, tapi prinsipnya dia enggan, berarti setan sudah masuk di dalam apa? Fitarkil amal makhofatur riya, yaitu meninggalkan beramal karena takut riya. Jadi para Bapak Ibu sekalian, khususnya saya, mari kita belajar ikhlas ya, dan kita menghindari riya. Nah, tapi kita nggak bisa di dalam ruang hampa, ruang yang kosong. Wong pada prinsipnya manusia itu memang adalah zon politikon, makhluk sosial kok, yang harus berhubungan dengan manusia lainnya. Yang penting belajar ikhlas. Ya, dua hal yang selalu kita harus belajar itu ikhlas dan sabar. Ikhlas juga berat, sabar juga berat, dan ikhlas sabar itulah yang harus kita upayakan sehari-hari di dalam beribadah dan beramal. Demikian, terima kasih para salikin, sahabat saya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam bab tentang tarkil amal makhofatir riya. Moga-moga mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.